Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel edukasi, channel khusus berbagi ilmu pengetahuan dan belajar bersama. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit berbagi tentang pembahasan soal UP atau pretest PPG Bahasa Inggris. Baik, sobat-sobat semuanya, sebelum kita mulai pembahasannya, silakan untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini semakin baik ke depannya dan saya semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke? Let's check it out. Kita mulai pembahasan soal nomor 1. Indikator soal. Disajikan konteks pembelajaran, peserta dapat menginstruksikan penerapan asesmen otentik yang tepat. Baik, sobat-sobat semuanya, silakan saya beri waktu sejenak untuk berpikir. Saya beri waktu 5 detik dari sekarang. Selesai. Nomor 1. Podcast recording is a kind of A. Evaluative assessments, B. Norm reference, C. Diagnostic assessments, D. Summative assessments, and E. Formative assessment. Oke, sebelum kita menjawabnya, mari kita bahas bersama dulu satu persatu opsi A sampai E ya. Oke, mulai dari evaluative assessment atau penilaian evaluatif. Apa yang dimaksud dengan penilaian evaluatif itu? Penilaian evaluatif itu merupakan penilaian yang digunakan untuk melacak pertumbuhan siswa. Tujuan dari jenis penilaian ini adalah untuk membandingkan kinerja siswa dengan kinerja masa lalunya. Tujuannya adalah agar siswa meningkat daripada mengejar nilai tertentu atau membandingkan siswa satu sama lain. Oke ya, itu untuk yang evaluative assessment. Kemudian yang B, norm reference atau penilaian norm referensi. Oke ya. Tidak seperti penilaian evaluatif, penilaian yang direferensikan norma membandingkan kinerja siswa. Untuk mengelola jenis penilaian ini, kita terlebih dahulu menetapkan norma rata-rata. Jadi penilaian kinerja siswa itu berdasarkan norma norma rata-rata seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga, poin C adalah diagnostic assessment atau penilaian diagnostik. Apa yang dimaksud dengan penilaian diagnostik? Penilaian diagnostik itu adalah penilaian yang diberikan pada awal semester atau untuk menetapkan dasar kemampuan siswa. Jadi penilaian diagnostik juga dikenal dengan pretest seperti itu ya. Jadi kita mau mengukur kemampuan awal peserta didik atau siswa. Seperti itu. Kemudian yang poin D, summative assessment atau penilaian summative. Penilaian summative itu merupakan penilaian kepada peserta didik setelah menempuh pada akhir unit atau bab ya. Jadi seperti contohnya ujian akhir sekolah atau penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun seperti itu. Itu maksudnya adalah summative assessment. Setelah menyelesaikan unit, kemudian diadakan summative assessment. Kemudian untuk yang berikutnya poin I, formative assessment atau penilaian formatif, yaitu penilaian yang ditujukan kepada peserta didik, yang mana di sini bertujuan untuk mengumpulkan data kinerja siswa yang dapat berguna saat Anda menuju penilaian sumatif seperti itu. Oke, seperti itu Maka jawaban yang sesuai, podcast recording atau rekaman podcast itu termasuk jenis penilaian evaluative assessment. Jawaban yang tepat adalah A.
Kita lanjutkan pembahasan yang kedua, indikator soal. Diberikan konteks pembelajaran, peserta dapat menentukan evaluasi pembelajaran keterampilan produktif, speaking, writing dengan tepat. Oke, sebelum kita bahas bersama, silakan sobat-sobat semuanya untuk berpikir sejenak. Saya beri waktu 5 detik dari sekarang. Selesai. Nomor 2. Before giving a test on writing descriptive, make sure that text to the students. A teacher wants to them understand to the concept of pronoun, auxiliary, infinitive, and subjects, verb agreement. The teacher asks the students to underline the words collaboratively by using bla bla bla. Oke ya. Berarti di sini ada platform yang digunakan ya untuk menentukan evaluasi ya, baik itu speaking maupun writingnya. Oke. A. Blog, B. Podcast, C. Google Form, D. Quizy, and E. Google Doc. Oke. Poin A. Blog. Blog biasanya platform yang bisa digunakan untuk penilaian, platform yang digunakan untuk layanan penerbitan sebuah hasil karya gitu ya. Jadi kurang sesuai kalau untuk digunakan untuk platform penilaian dalam pembelajaran atau evaluasi. Oke, kemudian yang B, podcast. Podcast itu lebih cenderung digunakan untuk menelusuri kinerja peserta didik ya, baik yang sudah dilakukan di masa lalu atau yang sekarang ya. Kalau di sini menulis deskriptif ya. Kemudian di situ untuk memahami pronoun, auxiliary, infinitive, dan subjek. Jadi keterampilannya keterampilan menulis kurang sesuai ya. Kalau podcast itu biasanya untuk siaran ya. Kemudian poin C, Google Form. Ya, Google Form itu biasanya digunakan untuk memberikan tes atau ulangan ya. Gitu. Jadi kurang sesuai juga. Tepat. Kemudian yang D, Quizy. Quizy itu memberikan pertanyaan, tebakan, kuis. Nah, ini untuk ice breaking biasanya ya, Quizy, tebak-tebakan seperti itu. Kemudian yang poin I, Google Dokumen. Nah, untuk Google Dokumen ini biasanya untuk menulis ya. Jadi fokuskan untuk menulis, mengedit ya, seperti itu. Membuat tugas. Nah, bisa secara kolaboratif maupun secara individu seperti itu. Jadi jawaban yang sesuai untuk nomor 2 adalah A, Google Doc atau Google Dokumen seperti itu. Kita lanjutkan pembahasan yang ketiga. Indikatornya, disajikan sebuah kondisi pembelajaran, peserta menentukan teknik evaluasi dan platform yang sesuai. Oke, seperti biasa silakan sobat-sobat semuanya untuk berpikir sejenak. Terlebih dahulu saya beri waktu 5 detik dari sekarang. Selesai. Nomor 3. To evaluate students' speaking ability, the most effective way that can be done by the teachers is A. Ask students to read the speech text and interpret the content. B. Ask students to make a speech and look for the implied meaning of the text. C. Ask the students to make speeches and find conclusions from the text. D. Ask students to make speeches and upload them on YouTube. E. Ask the students to read and look for the express meaning of the text. Oke. Kira-kira dari poin A sampai E mana yang tepat atau sesuai? Ya, berdasarkan konteks situasi pada soal. Oke, di sini titik fokusnya adalah evaluasi ya. Ya, evaluasi atau teknik penilaian dan platform atau media yang efektif yang bisa digunakan. Ya,
Untuk mengevaluasi peserta didik berkaitan dengan kemampuan berbicara, cara yang paling efektif yang bisa dilakukan oleh teacher adalah A. Meminta peserta didik untuk membaca pidato atau teks pidato dan menginterpretasikan isinya. Yang B. Meminta peserta didik untuk membuat pidato dan mencari makna tersirat dari teks tersebut. Yang C. Meminta peserta didik untuk membuat pidato dan menemukan kesimpulan dari teks tersebut. Yang D. Meminta peserta didik untuk membuat pidato dan menguploadnya di YouTube. Yang E. Meminta peserta didik untuk membaca dan mencari makna ungkapan dari teks tersebut. Ya, kira-kira apa ini kalau untuk mengembangkan kemampuan berbicara ya. Kemudian platform apa yang akan digunakan? Oke. Dari opsi A, B, C, D, dan E, jawaban yang paling tepat yaitu poin D ya. Dia meminta peserta didik untuk berpidato dan menguploadnya di YouTube. Nah, oke. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjutkan pembahasan yang keempat. Indikator soal. Disajikan deskripsi pembelajaran. Peserta mampu menentukan metode yang tepat dalam mengajarkan aspek kebahasaan dalam konteks tertentu. Oke. Di sini fokusnya adalah metode. Metode nanti ada strategi dan tekniknya ya yang digunakan. Baik, sebelum dimulai pembahasannya, silakan sobat-sobat semuanya untuk berpikir sejenak terlebih dahulu. Saya beri waktu 5 detik dari sekarang. Selesai. Nomor 4. Despite constraints by distance, Dr. Billy intends to teach reading that leads the students to understand the structure and function of the context. He gathers the learners to study at the same time so that they may join the virtual classroom in the real time in its contents. Dr. Billy applies blah blah blah. A. Synchronous learning strategy. B. Cooperative learning. C. Asynchronous teaching technique. D. Distant learning interactions. E. Focus group discussions. Oke, jadi di sini Pak Billy atau Dr. Billy itu mengajar reading ya, atau membaca, kemampuan membaca. Peserta didik diminta untuk memahami struktur dan fungsi dari konteks, dan mereka diminta untuk berkumpul atau join dalam kelas virtual pada waktu real time. Jadi antara Pak Billy dan peserta didiknya itu ada interaktif, ada komunikasi interaktif secara langsung pada real time tadi. Jadi ada langsung ada feedback. Maka kira-kira metode apa yang tepat untuk pembelajaran Pak Billy tersebut? Oke, yang A, synchronous learning strategy. Oke, jadi strategi pembelajaran sinkronus ya. Sinkronus itu maknanya adalah pembelajaran secara virtual yang mana ada feedback ya, atau komunikasi dua arah secara interaktif ya pada waktu yang bersamaan di situ, real time-nya. Oke. Jadi antara guru dan siswa itu saling bertatap muka namun secara virtual ya, misalkan menggunakan Gmeet atau Zoom itu misalnya kita bisa synchronous learning strategy ya. Kemudian yang B, cooperative learning ya, pembelajaran kooperatif itu pembelajaran yang mengutamakan dalam kelompok ya. Jadi mengaktifkan peserta didik dalam kelompok.
Ini biasanya dipakai pembelajaran secara luring atau di dalam ruangan kelas ya, biasanya seperti itu. Kemudian yang C, asynchronous teaching technique. Ini sebenarnya sama-sama pembelajaran online ya, seperti sinkronus. Namun kalau asinkronus ini pembelajarannya tidak ada komunikasi secara dua arah ya. Misalkan kita menggunakan WhatsApp group atau misalkan pakai Google dokumen atau Google Form dan lain sebagainya. Jadi tidak interaksi secara interaktif komunikasinya, namun tetap online seperti itu ya. Kemudian yang di distant learning interaction, jadi interaksi pembelajaran secara jarak jauh. Kemudian yang I yaitu focus group discussion, adalah kelompok diskusi ya. Jadi untuk nomor 4 ya, teknik, metode atau strategi yang digunakan Pak Billy dalam pembelajarannya atau proses pembelajarannya itu menggunakan synchronous learning strategy. Jadi jawabannya tepat adalah A. Pembahasan yang terakhir nomor 5 untuk video ini ya. Indikator soalnya diberikan konteks pembelajaran, peserta dapat menentukan evaluasi pembelajaran keterampilan produktif speaking, writing dengan tepat. Oke. Fokusnya adalah evaluasi pembelajaran, menilai keterampilannya ya, baik itu speaking maupun writing. Baik, silakan sobat-sobat semuanya untuk berpikir sejenak terlebih dahulu. Saya beri waktu 5 detik dari sekarang. Selesai. Nomor 5. The students are able to select an appropriate conjunctions to fill the gap in complex sentences. To evaluate this competency, a teacher should use blah blah blah. A. Closed test. B. Speech. C. Portfolio. D. Multiple choice questions. And E. Essay. Oke, di sini peserta didik diminta untuk melengkapi kalimat kompleks yang rumpang ya, atau ada blank space-nya, blank sentence seperti itu. Nah, kira-kira evaluasi apa yang harus diterapkan oleh seorang guru untuk menilai keterampilan produktif tersebut? Yang pertama, close test. Close test itu melengkapi teks rumpang ya. Kemudian yang B, speech. Speech itu berarti ujaran ya, bisa dialog atau pidato gitu, bisa dialog bisa monolog. Kemudian yang C, portfolio. Portfolio itu kumpulan tugas-tugas yang sudah diberi feedback atau umpan balik ya. Kemudian yang D, multiple choice question ya, ini pilihan ganda. Kemudian yang E, essay atau isian ya. Maka untuk nomor 5 ini jawaban yang paling tepat adalah menggunakan closed test atau melengkapi teks rumpang. Jadi jawabannya adalah A. Itulah tadi pembahasan soal UP atau pretest PPG ya. Terima kasih sobat-sobat semuanya telah menonton channel edukasi. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat membantu untuk mempersiapkan dalam seleksi PPG dan juga sampai tahap UP atau uji pengetahuan. Baik, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.